warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW yang sama-sama saya hormati, Hadratul Mukarramin, para ulama, para kiai, wabil khusus para pengurus Masjid Jami, Baitur Rahman, bapak-bapak RT, bapak RW, pertahanan sipil, tokoh masyarakat, para sahabat-sahabat saya yang sama-sama hadir, bapak dan ibu, kaula muda, remajawan, remajawati yang dekat yang jauh, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Maulid atau peringatan Maulid pada malam hari ini sudah cocok dengan yang disampaikan dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga. Imam As-Suyuti mengatakan praktek peringatan Maulid itu, satu, bacakan beberapa ayat Al-Quran. Tadi sudah guru kita, saya nggak nyangka kalau korenya bagus. Masya Allah, merdu sekali. Jangan-jangan juara yang tadi ya. Alhamdulillah. Pertama, dalam I'anatul Talibin itu disebutkan cara-cara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Imam As-Suyuti, bacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Yang kedua, bacakan Maulid Nabi. Bentuknya boleh seperti tadi kitab Al-Barjandi, boleh kitab Ad-Dibai atau kitab Simtud Duror dan lain sebagainya, masih banyak kisah-kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu kemudian mau Mau'idatul Hasanah. Jadi ini acara Buya Gusti ini sudah tepat sekali dengan apa yang diajarkan dalam kitab I'anatul Talibin. Yang kedua, masih di dalam kitab I'anah, ngaji aja ngaji ya. Karena biasanya ngaji mingguannya di ngaji aja. Biar perilaku ngerti kemudian itu. Dalam kitab I'anah dikatakan, berkata Syekh Siris Saqati, beliau mengatakan barang siapa yang menyiapkan tempat untuk peringatan Maulid Nabi, maka orang itu seakan-akan sedang membangun Raudhatul Jinan, taman-taman surga. Ditanya kenapa alasannya? Sebab tempat itu pada waktu itu sengaja disediakan atas dasar mencintaiku, sedangkan waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menyediakan tempat untuk peringatan Maulid, mereka sama dengan membangun taman-taman surga. Karena orang yang mencintaiku, mereka akan bersama-sama dengan aku di surga. Mudah-mudahan tempat yang kita sediakan ini betul-betul menjadi taman surga dan kita yang hadir menjadi ahli surga.
Dua. Yang ketiga berkata Syekh Hasan Bisri, diungkapkan dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga. Beliau mengatakan, andaikan aku dianugerahi emas oleh Allah sebesar gunung Uhud, maka akan aku berikan emas itu kepada orang yang membacakan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emas sebesar gunung Uhud, andai kata Allah berikan kepadaku, akan aku infakkan untuk orang-orang yang membacakan maulid. Alhamdulillah. Nggak tahu nih grup hadroh dapat apa nanti dari panitia. Agung sekali orang yang baca maulid. Pantesan kalau dulu itu dilombakan baca barjanji, betul. Dulu kan ada takir. Ngerti takir apa orang? Takir itu kalau sekarang kan kresek, plastik, nasi bok. Dulu mah pakai takir, daun kelapa dianyam. Isinya nasi, goreng ikan jair kecil, dicampur pisang satu, lauk asin satu misalnya, ada mie sedikit. Itu khusus diberikan kepada orang yang baca Al-Barjanji. Yang tidak baca juga dikasih nasi, tapi dibungkus saja. Pisangnya geletak saja, wajibnya geletak saja. Mengapa pakai takir? Bentuk penghargaan kepada orang yang baca maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu punya anak pintar baca barjanji, layak diberikan hadiah. Siap bu? Periksa sebulan 1 artikel, 2 bulan 2 artikel, dan seterusnya. Kita ini kadang keliru. Anak ulang tahun diberikan segala macam yang tidak manfaat. Harganya jutaan hanya karena ulang tahunnya. Sementara kalau anak pintar baca Quran, rajin baca maulid, hafal beberapa sholawat, belum pernah ada keistimewaan dari orang tuanya. Oleh karena itu jangan salahkan kalau anak kita semakin kendor mencintai kepada nabinya, semakin tidak mau belajar Al-Quran, semakin tidak mau belajar agama, karena orang tuanya tidak pernah berikan support, tidak pernah berikan hadiah kepada anaknya yang berbuat kebaikan. Setuju? Nganggut-nganggut aja wong dirinya yang begitu. Mana Ustaz Samsul? Ada ya? Awas. Lama-lama mundur nih. Jangan ngumpet. Paham ya, paham? Supaya anak-anak baca maulid Nabi. Kayak tadi tuh enak. Al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tinggalin deh jika ada lah. Ya kalau nggak ada bagus, kurang-kurang butut cilakai. Salawat raya. Salli. Allah. Kata Syekh Hasan Basri, jika Allah menganugerahkan emas sebesar gunung Uhud kepadaku, maka akan aku infakkan emas itu kepada mereka yang bacakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang anti membaca maulid, jangan ada yang tidak suka baca maulid, karena di situ terletak kalimat-kalimat yang akan mengangkat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadisnya sahih, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersama-sama denganku di sorga. Amin Allahumma. Ketiga, berkata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, masih kitab I'anatul Talibin juz ketiga. Kalau nggak percaya nanti pulang buka saja kitabnya.
Halamannya saya lupa, tapi dalam bab Maulid Nabi. Kitabnya di bawah, cuma nggak dibuka. Malu penceramah mulai buka kitab di EC. Dianggapnya kayak bodoh nanti ya. Padahal saya tuh lebih nyaman ngaji itu buka apa? Kitab. Kalau ada yang menghujat, tampar aja pakai kitab. Berkata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, barang siapa yang menyediakan makanan untuk peringatan Maulid, dia nyiapin makanan. Nah, alhamdulillah tadi kata Pak Ustadz Samsu jangan dulu bubar. Ramah tamah itu tanda-tanda itu. Saya tadi mau makan dulu, kata istri, keroncong aja Pak. Alhamdulillah. Nampaknya ada nih, udah ada pengumuman soalnya. Takutnya di rumah gak makan, di sini gak dikasih, pulang bangkrut Pak. Barang siapa yang menyediakan makanan untuk peringatan Maulid, bahkan kalau di Banten mah sengaja setahun tuh kita mikir untuk Maulid yang akan datang. Pisang-pisang ditebang, dugan turun-turunkan, pokoknya apa jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan, benih-benih apa dinaikin untuk Maulid. Mengapa sih mesti demikian? Bila ada makanannya juga makanan yang sangat nikmat, hidangan yang sangat bagus, kalau perlu yang paling mahal. Mengapa? Sebab yang diperingati oleh kita bukan manusia ecek-ecek, bukan orang biasa-biasa, tapi Sayyidul Alamin, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Nabiyyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan pernikahan saja kita buset habis biaya jutaan. Betul. Peringatan kelahiran anak saja segala dikumpulin, rumah dipasang peta, bangun dari yang kecil apa yang gede, segala macam dibeli hanya untuk peringatan kelahiran anak yang belum tentu kita mati anak itu mendoakan. Ini manusia yang menjamin akan berikan syafaat Rasulullah. Masa kita nyiapin makanan cukup nasi kotak doang? Bapak rawon astagfirullah. Yang diperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadara, dan mereka hadir bilibasin jadidin, dengan pakaian yang baru. Nah, siapin makanan, pakaiannya pun yang baru, malah yang mahal. Kan kita kembali ke pesta orang pakai baju mahal, ke masjid koko 40.000. Kancingnya juga atas ada, tengah nggak ada, adanya bawah lah. Ya Allah, pas sujud bolong. Mulu dan pun begitu, pakai celana yang gak disetrika, udah 7 tahun gak pernah beli lagi. Yang bagus untuk ke pesta. Padahal dalam i'anatul thalibin, siapkan makanan-makanan yang bagus, pakaian-pakaian yang baru, bila perlu yang mahal harganya. Mereka yang memfasilitasi untuk Maulid itu menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pemikirannya. Mereka akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah ma'a'iliyin, dengan orang-orang yang luhur derajatnya, dengan orang-orang yang soleh, dengan para nabi. Amin Allahumma. Tidak sia-sia pengorbanan. Alhamdulillah. Mengapa sih begitu? Karena lahirnya Nabi Muhammad itu merupakan nikmat yang luar biasa. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh merupakan nikmat yang sangat besar bagi orang-orang mukmin, karena Allah telah memutus melahirkan seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat itu dan hikmah kepada mereka,
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka termasuk orang-orang yang sesat sebelumnya, memusuhi Nabi sebelumnya, tetapi begitu mereka menjadi orang yang beriman, tetap saja oleh Rasulullah SAW diajarkan agama, diajarkan ilmu hikmah agar mereka selamat dunia dan akhirat. Bahkan hadis kursi mengatakan laulaka lamma khalaqtul ablaka, Muhammad, jika aku tidak menciptakan engkau, maka aku tidak akan menciptakan langit dan bumi termasuk seisinya. Sewajarnya memperingati kelahiran Nabi ini merupakan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad merupakan nikmat yang sangat besar. Belum tentu kita ini menjadi orang-orang yang duduk di masjid malam ini kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Pak RW boleh sebentar lagi ya. Tadi kan jam 10 bubar betul kan. Orang paling enak aja di keroncong. Naiknya belakangan, turunnya suruh cepet, terus mantep. Kan tidak ngurangin amplop kan? Enggak ya? Enak ngomongnya dulu rumah. Udah dilem, jangan dulu. Kan ada niat pengen nambahin, repot ya. Insya Allah. Mengapa mesti bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala yang kedua dalam Quran dikatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tafsir sedikit. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Yang ke satu. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Kalimatnya hampir mirip, tetapi yang pertama ada lam, liyu'adzibahum. Yang kedua tidak ada lamnya, langsung mu'adzibahum. Mufassirin menyebutkan bahwa dosa manusia itu atau siksaan Allah itu terbagi atas dua macam. Yang pertama bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Yang bersifat umum, sekalipun orang tidak berbuat dosa, tapi kebagian bencananya, tapi kebagian siksanya, padahal yang berbuat dosanya orang lain. Dalam ayat lain dikatakan, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada siksa Allah, kepada fitnah dari Allah atas dosa-dosa yang orang lain lakukan, sekalipun engkau tidak melakukannya. Terjemah ayat aslinya, yang bukan hanya diberikan itu bencana, itu siksa kepada orang-orang yang zalim saja, melainkan akan dampak kepada semuanya. Na'udzubillah. Ini siksaan umum. Nah, kata mufassirin dalam kalimat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ini menunjukkan siksa yang ammah, siksa yang umum yang bisa kena kepada siapa saja. Tapi Allah tidak akan menyiksa satu kaum apabila anta fihim, engkau Muhammad ada di tengah-tengah itu kaum. Masya Allah, tidak akan disiksa oleh Allah kalau di tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, lagi dongeng apa? Dongeng Nabi Muhammad ya Bu ya. Ulangi, perhatikan, orang Quraisy dulu galak sama Nabi, yang musyrikinnya galak. Bahkan Nabi direncanakan akan dibunuh oleh musyrikin mana? Quraisy. Dalam sejarah banyak sekali penganiayaan kepada Rasulullah, sampai Rasul berangkat ke Taif untuk hijrah. Datang ke Taif bukan malah disambut baik, dilemparin batu-batu. Demikian di Mekah,
Sampai Siti Fatimah protes, Sayyidina Ali protes, wahai Rasul, mintalah kepada Allah untuk menurunkan azab karena mereka sudah keterlaluan. Tapi Rasul menolaknya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan disiksa mereka, tapi berikanlah petunjuk karena mereka berbuat jahat itu atas dasar tidak tahu. Masya Allah. Coba kalau Ustaz yang idoli gak kuat nonjok telur aja, ya kan? Marah-marah. Tidak. Nabi Nuh karena kaumnya tidak ikut, ia berdoa kepada Allah, wahai Allah, jangan kau biarkan sejengkal tanah pun di muka bumi diinjak oleh orang-orang kafir. Musnahkan mereka ya Allah. Biar dikeren kucai. Nabi Musa galak ke bina-bina, saudaranya pun ditempeleng Nabi Harun. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, sangat besar kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada yang seiman, termasuk musuhnya pun masih didoakan moga-moga dapat hidayah. Kata Bapak Ibu, sekarang nabinya sudah nggak ada. Ulama tafsir memberikan makna kedua, wa at-tafihi wa fi wa dzarfiyatun. Fi yang ada dalam kalimat fihim itu mengandung makna fi dzarfiyah, artinya Rasul ada di dalamnya. Yang dimaksud ini ada kalimat majazi, bukan berarti Rasul di tengah-tengah kita duduk dengan kita, tetapi ada dalam hati kita semuanya. Ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tidak akan menurunkan siksa ke satu kaum apabila dalam hati mereka ada nama Muhammad, ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man nasabun tasibul ulam bi ulamu qalladat nujumaha jawzau, nasabun tasibul ulam bi ulamu qalladat nujumaha iman ala mada, salli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Makna kedua. Kemudian makna lain, wa anta fihim. Kalau tadi nabinya ada di Mekah, nabinya ada di Madinah. Makna kedua, karena ada di hati mereka, artinya mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada makna lain, dikatakan kata mufassir, karena Nabi itu sesungguhnya tidak wafat. Merujuk kepada hadis Bukhari
dalam Syarah Bukhari Fathul Bari dikatakan bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya rohku akan dikembalikan oleh Allah setiap ada orang yang membaca sholawat atau membaca salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruh kepada jasadku sehingga aku menjawab salamnya itu. Ini hadis mengandung makna bahwa Rasul telah wafat, tapi kata Rasul, setiap ada yang sholawat, setiap ada yang salam, roh itu dikembalikan kepada jasad Rasul sehingga aku menjawab salam mereka. Bayangkan oleh kita, sedunia yang baca sholawat di mana-mana. Jadi udah dimasukin, belum sempat keluarin lagi itu roh, ya kan? Karena sudah ada lagi yang baca sholawat. Maka dalam maknanya Rasulullah hakikatnya tidak wafat karena bisa menjawab salam orang yang masih hidup. Cintailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita kangen sama Rasul, Bu? Nih, Bu. Cinta sama Rasul, Bu. Alhamdulillah, moga-moga di akhirat dapat syafaat. Bapak cinta sama Rasul, Pak. Alhamdulillah, moga-moga diampuni umat. Pernah mimpi ketemu Rasul atau sampai nangis pengen bertemu dengan siapa? Rasul. Atau jangan bertemu deh, pengen ke makomnya saja. Sekarang kan udah boleh tuh ya. Pengen sekali ziarah ke makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya kalau orang cinta itu tipe ngaji imriti, tipe ngaji yakulu, tipe tingka impi, tipe rasa mimilu. Orang cinta kalau malam datang dalam mimpi, kalau siang seakan-akan mengikuti. Itu orang cinta. Tandanya orang yang cinta itu, yang pertama akan sering menyebutkan namanya. Hei, orang cinta itu yang pertama akan sering menyebutkan namanya. Berarti kalau kita sering menyebutkan namanya Rasulullah SAW, Al-Mustafa, Wal Murtado, atau nama-nama yang lainnya, itu mungkin termasuk salah satu tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perbanyak aja baca apa? Sholawat. Mana aja sholawatnya banyak. Pada sholawat harian jangan tanggung-tanggung baca 4444. Berapa hari seumur hidup? Orang nggak percaya kalau saya semalam udah pengen kencing, pengen ngopi, pengen wudhu 4440. Atau baca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di sholat ada dipanjangin boleh, tambah bapak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, disebutnya Ibrahimiyah. Ada sholawat munjiat, macam-macam lah, ada sholawat macam-macam. Yang penting mana saja, mau secara nasar, mau secara nado, tapi sering-seringlah membasahi bibir kita dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo di rumah wirid sholawat. Main nih udah tua, kerja juga enggak, malam juga susah tidur, mikirin hutang kagak kebayar. Mending baca apa? Sholawat. Siapa tahu nilai cinta kepada Rasul mendapatkan syafaat dunia. Yang pertama. Kedua, orang cinta itu biasanya kalau mendengar namanya bergetar hatinya. Ya kan? Kan pernah ngomong. Begitu dengar namanya, padahal yang disebut nggak tahu nama yang mana maksudnya, tapi sama namanya, tergetar hatinya. Umat Nabi Muhammad, mereka yang cinta kepada Rasul, apabila disebut nama Rasulullah akan tergetar hatinya dan kontan membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tanda cinta.
Tidak ada orang yang paling pelit dalam surat An-Nasr disebutkan kecuali mereka yang dibacakan sholawat kepadaku, kata Nabi, dan mereka tidak membaca sholawat kepadaku. Disebut nama Muhammad, disebut nama Mustafa, diam aja, cemberut aja kayak orang sakit gigi. Mestinya mendengar nama Nabi itu membaca sholawat, pertanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu paling pintar sholawatan. Saking banyaknya sholawatan, ibu-ibu Magadir aja dikira sholawatan. Iya, Magadir juga dikira sholawatan. Buku itu mah syair orang berpacaran. Karena bahasa Arab dikira apa saja? Sholawatan. Banyak sholawat. Jadi yang pertama, dia sering menyebut namanya. Yang kedua, dia akan tergetar ketika mendengar namanya. Yang ketiga, akan mengikuti ucapan kekasihnya. Kalau kita cinta kepada seseorang, biasanya ngomongnya juga ikut-ikutan. Orang Pandeglang punya pacar orang Tangerang, pakai jasa ngomong. Jauh jasa. Padahal di Pandeglang mah jauh jasa. Begitu buka kaboga orang Tangerang pakai jasa. Jauh jasa. Prima jasa. Mengapa? Karena mengikuti kekasihnya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti ucapan-ucapannya, cara bertutur katanya lemah lembut, tidak pernah menyakiti saudaranya, yang dekat ataupun yang jauh, yang beriman ataupun yang belum beriman. Tidak ada orang yang tersakiti dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dalam surat Thaha, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak semata-mata mengucap nama itu kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Nabi akan sering baca Quran. Sekali belum? Dua kali. Seolil mana seolil? Dia 2 kali. Baca Quran orang. Terserah dia. Udah lu 3 kali dah. Harus baca Quran. Ini gebuk menang. Kudu baca Quran karena ngaku umat Rasul. Yang bisa saja bacanya, kalau saya nggak bisa. Bisanya atak kasur sampai ngebusa atak kasur saja. Ya kan? Orang kalau surat yang belum hafal nanti malah repot urusannya. Ketuker-tuker. Mata al-asri jadi atin. Mata atin jadi al-asri karena belum hafal. Makanya hafal aja. Hafalnya Fatihah, ya udah itu borong. Karena Fatihah itu ummul Quran. Induknya Quran. 30 juz 6.666 ayat 111 surat. Maknanya itu dikumpulkan dalam Al-Quran. Makanya ringkas, ada orang sakit baca Quran, ada orang hamil baca Quran, orang lahiran baca Quran, segala macam Fatihah saja diborong dengan ummul Quran. Bisanya itu saja. Bisanya kurus saja. Yang penting perbanyak baca Al-Quran. Coba tertibkan hidup. Sewaktu saja dalam 24 jam di rumah itu ada waktu yang untuk baca Quran. Tapi kan Quran gede nggak bisa. Tapi misalnya Quran turutan ya udah batasan saja. Ya kan? Insya Allah moga-moga diakui umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, perilakunya biasanya mengikuti yang dicintainya. Rasul itu akhlaknya wa khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna tafsir yang pertama, liyu'adzibahum tadi, bahwa Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah itu kaum. Termasuk di tengah-tengah itu kaum ada cinta di hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahu. Sebagian ahli tafsir mengartikan mu'adzibahu itu bukan menyiksa, menghukum. Allah tidak akan menghukum satu kaum wahum yastaghfirun apabila mereka beristighfar, artinya mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak dihukum oleh Allah, perbanyak istighfar.
istighfar. Maka disimpulkan melalui peringatan Maulid Nabi, yang pertama tadi mendapatkan fadilah yang luar biasa. Tanamkan cinta kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Ibu, bapak, dalam tauhid itu ada kewajiban. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bincang nih. Wajib kepada setiap orang-orang mukallaf mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, bawahnya siapa, jangkamarengnya siapa, udeg-udegnya siapa, kait simpunya siapa, kacang mahurnya siapa, paburantannya siapa. Harus tahu minimal sampai Adnan. Syukur kalau tahu sahih sampai Nabi Adam alaihi salam. Itu wajib dalam tauhid. Karena tauhid ada tiga. Pertama uluhiyah, kedua nabawiyah, ketiga sam'iyah. Dalam tauhid nabawiyah wajib umat muslimin yang mukallaf mengetahui keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dan keturunan ke bawah, berarti anak-anak Rasulullah termasuk istri-istri Rasulullah. Ibu apa ibu? Apa orang? Tadi dibacakan, ya kan? Bapak Nufaqul wa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa Musyaibatul Hamdu Bidaki Sulhu Sadiyah. Wah, itu lagi nyebutin apa? Bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila adnani nasabiyah, sampai kepada Adnan punya nasab, bahkan dikaitkan kepada Nabi Ismail, Ismail kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Anak kita itu kewajiban orang tua ngajarin ini. Dulu mah di pengajian tuh diajarkan sama gurunya 25 Rasul, terus bin-binnya yang tadi, ternyata itu kewajiban karena bagian daripada tauhid. Moga-moga setelah peringatan Maulid pada malam hari ini, anak cucu kita apal Nabi-Nabi 25, apal susunan nasab siapa? Rasulullah. Apa nama putra-putri Rasulullah, apa nama istri-istri Rasulullah. Karena ini merupakan kewajiban dalam tijan daruri. Masya Allah. Amin. Moga-moga anaknya soleh, cucunya soleh, soleha, ibu-ibunya sehat, walafiat, supaya kita punya waktu banyak untuk belajar, mempersiapkan untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Nah, tadi jelasin tauhid itu seperti itu melalui peringatan Maulid dengan begini terus. Tahun depan kita harus sudah hafal nama-nama Nabi, nama-nama Rasul dan seterusnya, karena bagian daripada aqaidul iman. Sehebat apapun ibadahnya orang, kalau tauhidnya rusak, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya itu. Kenapa? Karena ada kunci diterima seluruh amal itu, harus iman. Iman itu tauhid, tauhid itu ada caranya, tauhid itu ada ilmunya. Dengan ilmu itulah moga-moga kita menjadi orang yang istiqomah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah ya, udah panjang-panjang aja. Yang penting kemudian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini saya mau berangkat ke Pangandaran, karena besok mau ngundang di Pangandaran. Doain moga-moga selamat. Pada menang baik sih. Moga selamat. Moga-moga jalannya lancar. Ada yang mau ikut? Bawa mobil masing-masing. Kalau dengan Pangandaran kan ingatnya pantai. Saya punya sholawatan. Ibu tahu sholawatan ini Bu? Musabut malam Jumat Bu. Juga nih balik ke iman nanti ada pocong. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad.
iman ahmada wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab sungguh keterlaluan wahai anak keturunan tak merasa malu makan dari harta warisan. Kalau saja bisa balik lagi ke alam dunia, akan ku kemasi hartaku yang masih ada. Salli iman ala mada salli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ighfir ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin. Wahai Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, ampuni segala kesalahan umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, tutupi aibnya umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, tambalkan segala kekurangan umat Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ceramah agama yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Yai Haji Tubagus Salim Idrus LC MA dari Jakarta. Mudah-mudahan dengan mawidah hasanah beliau kita senantiasa selalu mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu